Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sempat berkolaborasi dengan VTuber lain dan menanyakan handphone apa yang mereka pakai. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Dan kali ini saya akan melakukan collab lagi dengan beberapa VTuber lainnya. Saya akan menanyakan hal yang sama mengenai HP apa yang mereka pakai, beserta alasan dan juga keluh kesah saat memakai HP tersebut. Untuk itu, kita bakal mulai dulu dari saya sendiri. Untuk HP utama yang saya pakai, sekarang ada 4 biji. Technospark 20 Pro, Sony Xperia 5, LG G7 ThinQ, dan juga Smashduk Galaxy Note 5. Speknya cari sendiri aja di Google, karena saya males ngasih taunya. Sebelum kita mulai, terima kasih banyak untuk orang yang sudah join membership channel ini. Kalian bisa masuk TV, ini masuk HP sih, bukan masuk TV. Dan juga kalian bisa nonton video lebih awal, hingga video yang YMMA alias yang membership aja. Banyak kan kelebihan jadi YMMA? Kalau kalian minat, bisa langsung aja join membershipnya. Ini tuh harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Pertama kita akan tanya White Lotus, HP apa yang dia pakai. Dia adalah VTuber yang merupakan calon jenazah. Dan kemarin dia sempat coba HP gaming di channelnya. Yang ternyata ini tuh adalah Sharp Aquos R3 si paling dead touch. Jadi langsung aja kita coba tanyakan HP apa yang dia pakai. Pertama kita bakal kenalan dulu sama White Lotus. Bolehkah kita kenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Tio dari channel White Lotus Channel. Seorang VTuber yang comeback setelah berbulan-bulan hiatus karena pekerjaan dan lain-lain. Untuk isi channelnya, konten streaming game, free talk, dan kadang-kadang karaoke, dan kadang random streaming lainnya. Ternyata sibuk banget ya. Sekarang saya pengen nanya nih, apa HP yang kamu pakai sekarang, merek dan modelnya? Untuk HP yang saya pakai ini adalah Infinix Hot 40 Pro dengan internal 256 dan RAM 8GB plus 8GB external RAM. Oke, kamu dapat HP King Phoenix itu kapan dan dapat di harga berapa? Kalau beli, saya beli di toko oren, tapi bukan di official store-nya. Itu kondisi baru dan harganya lagi promo. Itu harganya 1,8 juta. Lumayan juga sih dapat promo. Apa alasan kamu memilih HP Infinix Hot 40 Pro? Alasan pilih ya karena nggak butuh embel-embel gaming. Yang penting buat kerjaan, sosmed, sama game-game ringan doang ya. Bahkan nggak expect kalau HP ini bisa live streaming dan kuat gitu loh. Makanya saya konten live streaming itu di HP semua, gak ada yang di PC. Selama pakai HP tersebut, apa keluh kesah yang dirasakan? Kalau kesannya sih belum ada ya, karena nih HP baru pakai 3 bulan. Jadi untuk minusnya ya kebanyakan orang-orang bilang itu Infinix itu bermasalah segala macam. Ya untuk saya sih belum ada ya. Untuk daily bisa, untuk gaming aman, untuk streaming kayaknya emang rada-rada gitu, tapi seenggaknya itu masih bisa di handle. Itu aja sih. Apakah kedepannya ada niatan buat ganti HP? Kalau misalnya ada, mau ganti ke HP apa? Ganti HP pengennya sih, semua cowok tuh pengen HP yang kayak berkelas gitu. Tapi untuk gaming palingnya saya incer yang OG, kalau nggak Black Shark gitu ya, karena itu emang HP impian dari dulu. Itu dia kuat, game itu dilibas semuanya, dan itu kalau misalkan sambil live streaming kayak lebih gacor lah ya. Dan terakhir saya punya pertanyaan bonus. Dari semua HP yang pernah kamu pakai, HP apa yang paling tolol? HP tolol mungkin Advan G12 ya, karena itu HP pertama saya dengan gaji sendiri awal-awal kerja. Untuk sosmed aman, kalau gamenya paling emulator PS1 doang, itu juga yang gak gede-gede amat size-nya. Cuma setelah 4 bulan waktu itu udah mulai bermasalahnya. Memori internalnya bengkak lah karena habis update doang, aplikasi sering forclose padahal buka WA doang, sama baterainya tuh langsung hamil padahal baru colok cas doang gitu loh. Sekali lagi terima kasih untuk Lord Limbah telah mengajak saya untuk collab review HP yang dipakai sama VTuber ini ya. Semoga kedepannya kita bisa collab lagi di lain waktu ya. Terima kasih banyak untuk White Lotus sudah memberikan waktunya di kolaborasi ini. Langsung aja kita lanjut ke anime gepeng selanjutnya. Selanjutnya kita akan tanya Kanagawa Yamada. Yamada bukan Yamaha. Dia adalah seorang VTuber yang bahas teknologi juga, dan kemarin dia bahas perbedaan antara Magis dan Kernel SU, dan juga dia bisa bikin modul Magis sendiri. Kalau kalian suka oprek HP dan custom ROM juga, kalian bisa subscribe channelnya. Linknya ada di komentar, di deskripsi. Langsung aja kita coba tanya Kanagawa mengenai HP apa yang dia pakai. Halo, selamat siang Kanagawa Yamada. Apakah kamu bisa perkenalkan dirimu? Halo semua, salam hangat untuk kalian. Perkenalkan, nama saya Kanagawa Yamada, boleh dipanggil Yamada. Saya adalah pemilik dari KLC, Kanagawa Lab Community, dan di channel YouTube saya membahas mengenai matematika, komputer, dan teknologi. Sedangkan di KLC, komunitas saya membuat
magis modul yang ada kaitannya dengan performa. Wah, ternyata suka ini juga ya, oprek HP juga ya. Sekarang saya pengen nanya nih, apa HP yang kamu pakai sekarang, merek dan modelnya? Saya menggunakan HP dari Tecno, tepatnya Tecno Pova 5 Pro 5G, yaitu sudah support 5G. Itu biasa dibilang HP gaming murah meriah. Kebetulan salah satu HP saya juga dari Tecno. Untuk HP-nya itu sendiri, dapat dari mana dan harganya berapa? Jadi gini ceritanya, itu dulu ketika saya masih SMA, saya tuh sudah kepingin HP Tecno ini. Tapi karena saya kurang ada duit, Dari mana duitnya? jadi saya nabung dulu. Jadi saya nabung 3 bulan tuh 2,5 juta. Nah kemudian saya tuh punya kenalan. Jadi orang tuanya itu jualan HP, punya toko HP begitu. Saya tuh sudah ngabarin dulu lewat WA dan kita deal di harga 2,5 juta. Ya emang harga aslinya sana 2,5 juta. Jadi aku nggak nawar. Wah, beli HP-nya lewat orang dalam berarti. Kenapa kamu pilih HP Tecno tersebut jika dibandingkan HP lain? Sebenarnya karena saya tuh kepingin HP yang gaming ya. Tapi karena saya cari yang murah, saya akhirnya dapat Tecno Pova 5 Pro. Sebenarnya dulu ada pilihan mau pakai Infinix Note 30, tapi karena kelihatan lebih gaming Tecno, jadi ya saya pakai yang Tecno ini. Gara-gara saya tahu kalau HP ini gampang banget dioprek-oprek, jadi saya belajar banyak mengenai oprekan Android gara-gara HP ini. Kayak project terakhir saya berhasil menjalankan program assembly di Android, dan gara-gara HP ini saya bisa belajar namanya Flutter. Itu bikin aplikasi Android ya, itu juga gara-gara HP ini. Jadi ya gara-gara HP ini saya jadi pintar. Yeay. Berarti itu HP-nya beneran smartphone karena bisa bikin smart. Saya yakin itu HP pasti gak ada aplikasi TikTok-nya. Selama pakai HP tersebut, apakah ada keluh kesahnya? Sebenarnya dari aku tuh nggak terlalu ada keluh kesahnya. Sebenarnya dari HP ini aku bilang ini HP sudah plus sekali. Dengan harga segini dapat semua fitur yang bagus-bagus, kayak bypass charging, kemudian kameranya yang oke, kemudian layarnya 120 Hz, kemudian RAM-nya 8, storage-nya 256. Itu udah bagus semua buat aku. Cuman yang kekurangannya kemungkinan ada di developernya ya, karena developer untuk TWRP dan custom ROM ini ya, TWRP sudah ada, tapi untuk custom ROM ini nggak ada. Jadi saya di sini menggunakan HP dengan GSI. Tapi ya sudahlah, nggak masalah. Kalau dari HP secara hardware sih nggak ada masalah, itu bagus semua dari saya. Itu akibat itu Transsion pelit source code, tapi setidaknya nggak separah Odo dan Oviv yang nggak bisa UBL sama sekali. Untuk kedepannya, apakah ada niatan untuk ganti HP? Dan kalau misalnya mau ganti, gantinya tuh ke HP apa? Saya kemungkinan nanti kedepannya untuk ganti HP Tecno lagi, tapi nggak tahu Tecno Pova seri keberapa. Kalau aku ganti yang seri ke-6, itu CPU-nya masih sama, jadi aku bilang kurang worth it. Jadi aku mungkin menunggu seri Pova selanjutnya, mungkin Pova 7 atau 8, kurang tahu aku. Cuman ya aku mementingkan supaya bisa dioprek. Ada aku denger namanya fitur anti crack, yang itu nggak bisa di unlock bootloadernya. Itu bikin aku kesel itu. Jadi aku cari HP, saya menghindari hal itu nomor satu terlebih dahulu. Kalau emang saya akhirnya harus pakai HP ini terus-terusan, ya sudah, nggak ada masalah. Dan terakhir, pertanyaan spesial. HP apa yang paling tolol yang pernah kamu pakai? Sebetulnya itu mungkin adalah HP pertamaku ya. Itu adalah Samsung J6 Plus, yaitu HP pertamaku ketika aku masih di kelas SMP kelas 1 kalau nggak salah. Itu saya punya HP itu, dan ya itu saya sempat main PUBG Mobile Lite. Itu pun enggak lancar sama sekali, cuma dapat 20 fps sekitaran itu, kadang ngedrop kalau ada musuh. Ya, tapi dari HP itu ya saya belajar cara untuk manage storage yang baik, karena itu HP cuma punya storage 64 GB, RAM-nya cuma 3 GB, jadi aku harus pinter-pinter makainya. Tapi selanjutnya karena itu udah terlalu nge-lag, saya pakai HP Xiaomi 11 Lite. Itu agak-agak bagus ya. Saya beli itu tapi akhirnya mati gara-gara UVS-nya dead. Kemungkinan karena kepanasan ya. Saya itu pertama kali belajar custom ROM dan routing di HP itu. Tapi ya gara-gara terlalu dipaksa akhirnya matot juga. Terus kemudian saya pernah pakai HP Oppo. Odo ya. Odo A78. Itu HP saya pakai gara-gara HP Xiaomi saya tiba-tiba mati total. Ya, pakai beberapa bulan, plus minusnya ada lah ya. Plusnya itu baterainya awet bener. Nggak tahu kenapa baterainya awet meskipun ya mungkin gara-gara nggak dioprek-oprek jadi baterainya awet ya. Lalu kemudian performanya Snapdragon 680 agak oke ya. RAM-nya 8 masih oke, dan entah kenapa dia nggak panas-panas. Itu untuk panas tuh agak susah yang Oppo itu. Kemungkinan
kemungkinan ya karena emang di limit sama sistemnya, jadi ya mau gimana lagi. Tapi selanjutnya saya pakai HP Tecno yang sekarang ini. Ini HP tergacor yang pernah saya pakai. Ini nggak ada ampasnya sama sekali, enak sekali HP-nya. Mau main game-game berat kayak Zenless Zone Zero, Genshin itu dilibas dengan catatan dengan cara dioprek libasnya. Jadi ya agak-agak gimana, disable thermal lain sebagainya. Ya kan tahu sendirilah. Saya Kanagawa Yamada, virtual teacher asal Indonesia. Saya pamit undur diri. Otsu Yamada. Oke, terima kasih banyak untuk Kanagawa Yamada yang sudah join untuk kolaborasi ini. Dan terima kasih banyak untuk semua VTuber alias anime gepeng yang sudah ikut kolaborasi ini. Jangan lupa subscribe channel mereka juga jika kalian minat dan tertarik. Jika kalian sama-sama VTuber juga dan ingin ikut kolaborasi ini, kalian bisa kontak saya atau komentar di bawah. Nanti kita bisa urusin collab-nya. Ini collab-nya mudah, tinggal record aja dan sebenarnya jauh lebih mudah dibandingin collab live streaming. Setelah ini masih ada 2 VTuber lagi yang akan collab HP yang dipakai VTuber. Jadi jangan lupa subscribe channel saya biar gak ketinggalan. Itu sudah sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.